Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito ngawur pakai saksi anak jerat Guru Supriyadi. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyadi. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi. Cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis,
tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya. Kamis. Dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito. Sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer 10 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin,
tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan.
Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan ke jari dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada
jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja kata Anang saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim pengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Skrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. 2 jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah.
Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28-nya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito, di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya, guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya.
di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuwaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuwaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi.
Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan.
Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus pengadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. 2 jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai.
Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata terbukti ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades.
Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonowaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonowaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris tribunnyusultra.com dalam video berdurasi 7 menit 11 detik. Pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonowaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonowaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian.
Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel
untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim pengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pasmang, ada Pak Kapolres,
Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah. Kombes Pol Is Christian mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer 50 juta rupiah kepada Guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris?
Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI,
Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan, aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah
itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian. SOP pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan sugestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024,
Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut.
Sebelumnya, guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuwaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuwaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani.
Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya.
Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Skrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Buat kesaksian palsu, disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah.
Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris.
Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat IPTU. IPTU merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan IPTU adalah 2 balok emas. IPTU Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. IPTU Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwarayani, di mana Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito IPTU Muhammad Idris? IPTU Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuwaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, IPTU Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata IPTU Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang Rp50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang Rp50 juta di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuwaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang Rp50 juta yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya.
Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya. Tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani.
Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno II. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini.
Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara pemerasan. Itu harus diproses kode etik. Hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugraseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugraseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris.
Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut.
yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim," pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. "Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan," kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. "Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit." Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan,
Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak jerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat guru Supriyani.
Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno 2J. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi. Cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno 2J dan Ugroseno. 2 jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya. Kamis. Dikutip dari tribunnews.sultra.com.
Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai Rp50 juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai Rp50 juta ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai Rp50 juta merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris Raya bongkar soal permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang Rp50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang Rp50 juta di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda.
Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio, Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan.
Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.
Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak jerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. 2 jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi.
Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel.
Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan,
polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah
itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Mohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya.
Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita dia berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat IPTU. IPTU merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan IPTU adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata terbolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito,
Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada Guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga Ibtu Muhammad Idris. Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan itu. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor Camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani.
Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya.
Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasih Pidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasih Pidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasih Pidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim pengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak jerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duwaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara kebenaran al-khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duwaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah.
Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya. Kamis. Dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris.
Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat IPTU. IPTU merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan IPTU adalah 2 balok emas. IPTU Muh Idris ternyata terbolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. IPTU Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito IPTU Muhammad Idris? IPTU Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, IPTU Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata IPTU Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir tribun-medan.com dari tribunnyusultra.com. Dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang Rp50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang Rp50 juta di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rokiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi,
kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio, Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib PRRI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PLO Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama, harusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo.
Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus Guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus Guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus Guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duwaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duwaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyani.
Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung bawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024.
Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnews.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang Rp50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang Rp50 juta di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar.
Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban.
Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno II. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi. Sebab secara psikologis, anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya.
Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Ibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara pemerasan. Itu harus diproses kode etik. Hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.ultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024,
kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuwaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuwaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuwaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya.
Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim," pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. "Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan," kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. "Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit." Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka,
D. Melakukan visum sebelum membuat laporan ke polisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Kejati Sultra Dodi mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak jerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti.
hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno 2J. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Ibrahim Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno 2J dan Ugroseno. 2 jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com.
Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai Rp50 juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai Rp50 juta ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai Rp50 juta merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak,
Ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuwaraya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini minta bantuan ke Kades Wonuwaraya. Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa. Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November,
Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan, dinonaktifkan dari muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II Cimarah untuk menjerat Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II Cimarah untuk menjerat guru Supriyani. Mantan Kabar Eskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno 2J. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi sebab nanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya.
maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara pemerasan. Itu harus diproses kode etik. Hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugraseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Mohram mengkritik sikap Susno Duaci Jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat, tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan Sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman.
Dikutip dari tribunnews.ultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Muh Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnews.ultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.ultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan.
Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim," pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. "Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan," kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja nih. "Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit." Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri. Visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban.
Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat guru Supriyani. Mantan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan beri kesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duwaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan
Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Ibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaci dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Naik asam lambung, langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit. Jelasnya, Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ia akan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemerintah dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar, tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani, baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Suwer tahun 2024. Kemarin, Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rokiman, dikutip dari tribunnews.sultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnews.sultra.com
enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonua Raya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonua Raya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnews.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnews.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonua Raya pun blak-blakan di hadapan Propam terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek, setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito, sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar.
Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu, polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian. Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban.
Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati pemeriksaan ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duwaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito, dan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duwaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini.
Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara pemerasan. Itu harus diproses kode etik. Hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugraseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugraseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Disiapkan surat pernyataan. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, Rokiman ditanya terkait uang damai 50 juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri. Sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya, oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dan hasilnya akan segera diumumkan. Iya benar. Tadi yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk dimintai sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya. Kamis. Dikutip dari tribunnews.sultra.com. Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai 50 rupiah juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris yang dituding minta uang damai 50 juta rupiah ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonua Raya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai 50 juta rupiah merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya.
Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus Guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, katanya. Terlepas dari berita di atas siapa sosok Ibtu Muh Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Muh Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Muh Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai 50 rupiah juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai 50 juta rupiah dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonowaraya bongkar soal permintaan uang damai 50 juta rupiah kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonowaraya, Rokiman membongkar uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai 50 juta rupiah setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai 50 juta rupiah yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonowaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai 50 juta rupiah di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang 50 juta rupiah di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang 50 juta rupiah di kasus Supriyani, di mana ada 2 video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa, soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonowaraya pun belak-belakan di hadapan Propam, terkait 2 video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek,
setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari. Susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonua Raya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. "Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi," kata Rohiman. "Sebenarnya tidak seperti itu. Permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim," pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. "Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan," kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. "Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit." Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi. Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian.
Andri mengatakan Aibda WH tak memiliki wewenang membuat surat pengantar visum untuk anaknya sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan Evan selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga korban adalah Supriyani mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke Kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel. Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak jerat guru Supriyani. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno Duaji marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat guru Supriyani.
Mantan Kabareskrim ini menilai penyidik Kapolsek dan Aibda Wibowo Hashim sudah ngawur sebab anak dalam peristiwa pidana sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Acara Pidana. Keterangan anak bukanlah keterangan saksi dan alat bukti, hanya tambahan berkesesuaian dengan alat bukti dan saksi. Keterangan anak bukan alat bukti karena anak tidak sah dan tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah, katanya. Apalagi keterangan itu sudah terbantah oleh keterangan saksi lain dari orang dewasa. Itu sampah. Sekali lagi, keterangan anak hanya tambahan karena anak tidak disumpah, kata Susno Duaji. Reza Indragiri mengkritik penegak hukum yang menjadikan 3 anak sebagai saksi, sebab secara psikologis anak adalah individu dengan suggestibility tinggi, cenderung mengikuti apa yang diucapkan si penanya dan membesar peluang jawaban dari si anak sesuai keinginan dari penanya. Maka keterangan dari seorang anak tidak bisa dinilai secara serta-merta. Apakah pernyataan yang disampaikan anak itu kebenaran atau khayalan, kemungkinan selalu 50-50, katanya. Di tempat terpisah, mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno menilai Divisi Propam Polri diminta turun tangan memeriksa Aibda Wibowo Hashim dan oknum-oknum polisi yang diduga bermain dalam perkara ini. Kalau apa yang diceritakan itu, saya rasa Propam segera turun tangan apabila berkaitan dengan jual beli perkara, pemerasan. Itu harus diproses kode etik, hukuman terberat adalah PTDH, ujar Ugroseno dikutip 5 November 2024. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Aibda WH Laode Bohram mengkritik sikap Susno Duaji dan Ugroseno. Dua jenderal ini ia nilai membuat situasi menjadi gaduh dan mengancam posisi kliennya. Ia meminta kedua jenderal itu untuk memverifikasi dahulu sebelum memberikan pendapat. Kini malah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus Guru Supriyadi. Detik-detik Kades Rokiman diminta Kapolsek Baito buat kesaksian palsu. Disiapkan surat pernyataan. Usai diperiksa Propam Polda Sultra, Kepala Desa, Kades, Wonua Raya, Rokiman mengaku membuat kesaksian palsu tentang uang damai 50 juta rupiah. Kesaksian palsu tersebut direkam atas permintaan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris yang terlibat dalam penyelidikan kasus Guru Supriyani. Kini, Rokiman meminta bantuan ke kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan. Andri Darmawan mengatakan Rokiman diminta Kapolsek Baito membuat video yang menjelaskan uang damai 50 juta rupiah atas inisiatif Kades sebagai pemerintah desa. Sejumlah oknum polisi mendatangi Rokiman dan mengarahkan membuat kesaksian palsu. Jumlahnya dia tidak tahu. Polisi, intinya dia diapit, bebernya. Bahkan, oknum polisi telah menyiapkan surat pengakuan bermaterai. Rokiman sempat dirujuk ke rumah sakit usai membuat video kesaksian palsu. Sudah disiapkan. Untung saat itu Kades naik asam lambung. Langsung muntah-muntah dan dibawa ke rumah sakit, jelasnya. Andri Darmawan menambahkan Rokiman yang merasa tertekan meminta LBH memberikan bantuan hukum. Karena dia merasa ditekan, dia minta didampingi. Makanya kami langsung minta kuasa, lanjutnya. Dalam pemeriksaan di Propam Polda Sultra, Kamis, tanggal juta rupiah. Rokiman menjelaskan video pertama dibuat atas inisiatifnya sendiri, sedangkan video kedua atas arahan Kapolsek Baito, Ibda Muhammad Idris. Pas malam Kamis itu ya, di situ banyak orang. Ada Pak Kapolres, Pak Kajari di rumah jabatan Pak Camat. Kebetulan di situ juga saya diundang oleh Pak Camat tapi pada saat itu pertemuan sudah selesai. Disitulah saya diarahkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya oleh Kapolsek Baito, ucapnya. Dalam video pertama, Rokiman membenarkan adanya permintaan uang 50 juta rupiah agar kasus tak dilanjutkan. Namun, dalam video kedua, Rokiman menyatakan permintaan uang 50 juta rupiah keluar dari mulutnya saat proses mediasi. Padahal yang sebenarnya permintaan itu yang menyampaikan Pak Kanit. Lanjutnya, hingga saat ini, Kapolsek Baito, Ibtu Muhammad Idris, belum dapat dimintai keterangan terkait uang damai 50 juta rupiah yang diminta saat mediasi. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian, mengatakan pemeriksaan Kades berlangsung pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2002. Sejumlah keterangannya terkait isu uang damai 50 juta rupiah dalam kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Guru Supriyani. Tuturnya, Kamis, dikutip dari tribunnews ultra.com.
Sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris minta uang damai Rp50 juta ke Supriyani. Baru 7 bulan menjabat. Berikut sosok Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris Rp50 juta ke guru honorer asal Konawe Selatan, Sulawesi Selatan bernama Supriyani. Titik terang isu uang damai di tengah-tengah kasus dugaan penganiayaan Supriyani terhadap murid di sekolah tempatnya mengajar mulai menemukan titik terang. Petunjuk terungkap setelah Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, pada Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, kemarin. Rokiman mengaku uang damai Rp50 juta merupakan perintah dari Kapolsek Baito Ibtu Mu Idris. Ia ditekan agar membuat video untuk menggiring opini publik seolah-olah uang damai itu merupakan inisiatifnya. Kapolsek minta saya menyampaikan dana Rp50 juta inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman, dikutip dari tribunnyusultra.com. Di kesempatan sebelumnya, Kapolsek Baito yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024, Sok Ibtu Mu Idris, berdasarkan penelusuran tribunnews.com, ia memiliki nama lengkap Muhammad Idris. Dirinya berpangkat Inspektur Polisi 1 atau disingkat Ibtu. Ibtu merupakan pangkat perwira pertama tingkat 2 di Kepolisian Republik Indonesia. Tanda kepangkatan Ibtu adalah 2 balok emas. Ibtu Mu Idris ternyata tergolong baru sebagai Kapolsek Baito. Ia menjabat sebagai orang nomor 1 di Polsek Baito selama kurang lebih 7 bulan. Lebih tepatnya 212 hari. Ibtu Mu Idris melakukan serah terima jabatan, sertijab, pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Sosok Idris Kapolsek Baito disebut dalang uang damai Rp50 juta kasus Supriyani dan intimidasi Kades. Inilah sosok Muhammad Idris, Kapolsek Baito yang disebut dalang dari uang damai Rp50 juta dalam kasus guru honorer Supriyani. Kapolsek Baito, Muhammad Idris menjadi sorotan setelah Kades Wonuaraya bongkar soal permintaan uang damai Rp50 juta kepada guru Supriyani. Di mana Kepala Desa Wonuaraya, Rokiman membongkar uang damai Rp50 juta yang diminta kepada Supriyani tersebut sebenarnya atas permintaan Kapolsek Baito tersebut. Sebelumnya guru honorer Supriyani diminta uang damai Rp50 juta setelah dipenjara dan dituding menganiaya siswanya yang merupakan anak polisi, Aibtu WH. Sang Kades sempat mengakui bahwa uang damai tersebut atas inisiatifnya sendiri. Namun terkini, Rokiman membongkar kejadian sebenarnya, di mana uang damai Rp50 juta yang diminta kepada guru Supriyani tersebut ternyata diarahkan Kapolsek Baito atas permintaan Kanit. Ia juga diduga mendapat intimidasi dari Kapolsek tersebut. Lantas siapakah sosok Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris? Ibtu Muhammad Idris menjadi sorotan setelah pengakuan Kades Wonuaraya yang mengaku diarahkan Kapolsek soal uang damai kasus Supriyani, guru honorer di Konawe Selatan, Konsel. Mengenai hal tersebut, Ibtu Muhammad Idris yang ditemui tribunnyusultra.com enggan berkomentar terkait viralnya uang damai Rp50 juta di kasus guru Supriyani tersebut. Baik saat ditemui di pelataran Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Kalau mengenai itu, uang, saya tidak berkomentar, kata Ibtu Idris sembari mengatupkan kedua jari jemari tangannya. Sementara itu, ilansir Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribunnyusultra.com, dalam video berdurasi 7 menit 11 detik, pada Jumat, tanggal 1 November tahun 2024, terlihat Rokiman mengenakan baju batik. Tampak, ia didampingi kuasa hukum menjelaskan soal informasi uang Rp50 juta di hadapan penyidik Propam, yang mengenakan baju putih. Penyidik bertanya soal uang Rp50 juta di kasus Supriyani.
di mana ada dua video, namun pengakuan yang berbeda. Video penjelasan Pak Desa soal permintaan sejumlah uang penyidik Polsek Baito. Kami meminta penjelasan video yang mana sebenarnya sesuai, ungkap penyidik. Kades Wonuaraya pun belak-belakan di hadapan Propam terkait dua video karena berbeda pernyataan. Menurutnya, pernyataan yang sesuai fakta yakni saat ia memakai baju putih. Sementara video pernyataan saat ia mengenakan jaket, Rohiman mengaku diintimidasi atau diarahkan Kapolsek Baito. Video yang pakai jaket, saya diarahkan di mana saya tersudut. Yang mengarahkan Kapolsek Baito, ungkapnya. Ia menceritakan, dirinya sudah dicari pihak Polsek setelah Kapolres dan Kajari Konsel berkunjung ke rumah Camat Baito sebagai upaya mediasi. Saat itu, dirinya diundang Camat Baito dalam pertemuan. Kemudian dia menuju depan kantor camat dan bertemu beberapa kepala desa. Tiba-tiba datang Kapolsek Baito dan mengatakan, "Nah ini Pak Desa yang selama ini saya cari, susah sekali," jelasnya. Saat itu Kapolsek Baito meminta bantuan ke Kades Wonuaraya. "Coba dibantu dulu saya," ucapnya. Di situ Kapolsek Baito mengarahkan Kades untuk menyampaikan pernyataan yang tidak sesuai seperti video beredar. Kapolsek minta saya menyampaikan dana 50 juta rupiah inisiatif pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, kata Rohiman. Sebenarnya tidak seperti itu, permintaan uang 50 juta rupiah yang menyampaikan Pak Kanit Reskrim, pungkasnya. Buntut kasus Guru Supriyani seret Kapolri, Jenderal Listio Sigit dipanggil Komisi 3 DPR. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian. Imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir mendapat tuduhan yang tak mendasar. Sehingga bernasib sama seperti Guru Supriyani. Kasus Guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan guru honorer bernama Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Supriyani diduga menganiaya siswanya yang merupakan anak seorang polisi. Kasus yang mendapat sorotan luas itu kini dalam proses persidangan di PN Andulo, Konawe Selatan. November tahun 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Nasir mengatakan, dalam kasus yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, polisi seharusnya lebih berhati-hati saat menerima aduan. Menurut dia, hal seperti itu justru bisa membuat para pendidik takut menegur ataupun menasihati muridnya. Setelah kasus Supriyani viral dan disorot, memang muncul konten yang isinya guru enggan menegur siswanya kendati melakukan kesalahan. Nasir khawatir perubahan sikap guru bisa berpengaruh dalam dunia pendidikan. Kami akan sampaikan, kepolisian harus lebih hati-hati terkait pengaduan-pengaduan yang melibatkan institusi pendidikan, kata Nasir dikutip dari Tribun Sultra yang mengutip tayangan YouTube Nusantara TV, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024. Dia menyampaikan bahwa Komisi 3 tak akan diam saja sehubungan dengan kasus yang membelit Supriyani. Kita tidak menutup mata ada juga guru yang berlaku kasar saat menasihati atau menegur muridnya, tapi ini sedikit. Menurut dia, kasus Supriyani menarik. Pasalnya, kata Nasir Jamil, Supriyani sebagai guru seakan-akan tidak mendapat perlindungan. Oleh karena itu polisi kan tugasnya melindungi.
Perlindungan polisi harus hadir di dunia pendidikan, katanya. Kuasa hukum guru honorer Supriyani asal Konawe Selatan, Sultra, Andri Darmawan, membeberkan dugaan rekayasa dalam kasus yang menjerat kliennya. Dalam sidang lanjutan kasus Supriyani di PN Andolo, Senin 4 November, Andri menyebut dugaan rekayasa itu terindikasi lewat pengambilan barang bukti berupa visum korban. Ia menganggap pengambilan visum korban tidak sesuai prosedur penyelidikan. Andri mengatakan, Aibda WH dan istrinya, NF, mengajak anak mereka, D, melakukan visum sebelum membuat laporan kepolisian sendiri meski ia merupakan anggota polisi. Lebih lanjut, Andri menyebut dokter yang melakukan visum terhadap anak Aibda WH tak kompeten. Lantaran, dokter tersebut merupakan dokter umum, bukan dokter forensik, karena itu pihaknya bakal hadirkan dokter forensik untuk pastikan penyebab luka korban. Aibda Wibowo Hashim dan FN selaku orang tua murid alias korban yang laporkan guru Supriyani kini mendadak minta damai. Diketahui imbas perkara Supriyani ini banyak guru takut menegur murid lantaran khawatir dapat tuduhan yang tak mendasar, sehingga bernasib sama seperti guru Supriyani. Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bahkan Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Setelah dugaan kasus penganiayaan tersebut terus bergulir dan berimbas panjang, kini Aibda WH bersama sang istri seolah merasa takut akan berjalannya kasus. Menurut pengacaranya Laude, Aibda WH memilih berdamai agar kasus tak melebar. Hal itu juga merupakan bujukan Kejari dan Kapolres. Menurut Laude, yang diinginkan pihak keluarga Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan atau Kasipidum Kejari Konsel, Andi Gunawan dinonaktifkan dari jabatannya. Andi Gunawan dinonaktifkan buntut penanganan kasus guru Supriyani yang diduga aniaya muridnya di Kecamatan Baito. Untuk sementara waktu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara atau Kejati Sultra menunjuk Bustanil Najamuddin Arifin untuk menjabat sebagai pelaksana harian atau PLH Kasipidum Kejari Konawe Selatan. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sultra, Dodi, mengatakan sampai saat ini pejabat Kasipidum masih dijabat oleh Andi Gunawan. Terkait alasan mengapa Kejati Sultra menunjuk pelaksana harian, kata dia, karena Andi Gunawan sedang menjalani proses pemeriksaan. Ditarik ke Kejati, lagi dilakukan pemeriksaan terkait penanganan perkara di Konawe Selatan, kasus guru Supriyani, katanya. Kata Dodi, penarikan tersebut dilaksanakan dalam rangka memudahkan Andi Gunawan mengikuti pemeriksaan di Kejati Sultra. Untuk mempermudah itu daripada dia bolak-balik Konawe Selatan ke kota Kendari, jadi dia ditarik dulu, jelasnya. Dodi mengatakan penarikan Kasipidum tersebut dilakukan sejak pekan lalu. Kalau tidak salah, surat perintah dari pekan lalu, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Anang Supriyatna, memastikan akan melakukan penyelidikan internal kepada jaksanya dalam kasus guru Supriyani yang dituduh aniaya murid. Hanya saja, kata Anang, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan pemantauan kepada Kejaksaan Negeri Konsel untuk memastikan sidang Supriyani bisa mendapatkan kepastian dan keadilan. Karena, kata Anang, kasus ini sudah sampai di pengadilan dan perlu dilakukan pengawasan agar memastikan persidangan bisa berjalan dengan baik. Namun, kasus guru Supriyani ini seharusnya bisa diselesaikan secara restoratif justice sejak awal. Untuk itu, setelah mendapatkan laporan, Kejati Sultra langsung menurunkan tim mengawasi Kejari Konawe Selatan dalam menangani kasus tersebut agar Supriyani bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Nantinya setelah itu, kata Anang, usai Supriyani mendapatkan kepastian hukum, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan internal di Kejari Konsel.
Apabila ada kesalahan SOP, pasti kami akan mengambil tindakan di internal kami, katanya. Aibda Hashim terancam, Jenderal Susno sebut Kapolsek Baito Ngawur pakai saksi anak cerat Guru Supriyadi. Komisaris Jenderal Purnawirawan Susno II marah besar melihat ulah Kapolsek Baito dan penyidik yang menjadikan saksi anak untuk menjerat Guru Supriyadi. Mantan Kabareskrim ini menilai